Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia tingkat provinsi tahun 2019. Ini video bagian 6 yang terdiri dari soal nomor 11 dan nomor 12. Untuk nomor sebelumnya dan selanjutnya silakan simak pada playlist kompetisi sains madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau bisa diakses melalui s.id/rukim. Kita mulai pembahasannya. Pertanyaan nomor 11. Pada zaman ilmuwan muslim Jabir bin Hayyan, unsur nitrogen telah dimanfaatkan dalam bentuk senyawa asam nitrat, natrium nitrat, dan amonia. Jabir bin Hayyan mereaksikan asam nitrat dengan asam klorida yang kemudian disebut dengan aqua regia untuk melarutkan emas. Allah telah menyediakan sumber nitrogen yang melimpah di atmosfer dalam bentuk N2. Gas N2 akan bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa amonia yang disebut dengan proses Haber. Berikut beberapa penulisan kesetimbangan dalam proses Haber. Ini ada dua persamaan reaksi ya. Nilai tetapan kesetimbangan, persamaan pertama kita sebut sebagai Ka dan persamaan kedua kita sebut sebagai Kp. Ini sekedar penanda saja ini. Diketahui dalam kesetimbangan, pada reaksi yang pertama itu terdapat 0,9 mol gas N2, kemudian 0,4 mol gas H2, dan 8 kali 10 pangkat min 5 mol gas amonia. Semuanya ada di dalam wadah 10 liter larutan. Nilai Kb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 pada suhu 375 derajat Celcius. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang benar tentang persamaan reaksi yang A adalah seperti yang tersaji ya, dari A sampai D. Oke, sekarang pembahasannya. Yang pertama dibuat lebih dahulu ya, persamaan untuk nilai K. Jadi persamaan K yang ada, kalau persamaan reaksinya seperti yang ada di reaksi ini, tentu saja hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya 1, dibagi dengan reaksi dipangkatkan masing-masing koefisiennya, sehingga hasilnya seperti yang ada ini. Itu untuk tetapan kesetimbangan reaksi pertama, sedangkan tetapan kesetimbangan untuk reaksi kedua atau reaksi yang B tentu saja sama, hanya koefisiennya saja yang berbeda. Jangan bingung, simbol Ka dan Kb itu bukan berarti tetapan kesetimbangan asam dan Kb bukan tetapan kesetimbangan basa ya. Ka di sini hanya menandakan bahwa itu untuk reaksi A dan Kb di sini adalah untuk kesetimbangan reaksi yang B. Jadi tidak ada urutannya dengan ketetapan kesetimbangan asam maupun tetapan kesetimbangan basa. Nah, sekarang kalau diamati antara Ka dan Kb ini terdapat hubungan yang mirip sebenarnya karena zatnya sama. Ini kalau kita rekayasa, kalau Kb itu sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2/3, kalau mau dihubungkan ke Ka, agar Kb ini NH3 pangkatnya 1, tentu saja ini 2/3 dipangkatkan 3/2, berarti kan dikalikan, hasilnya adalah 1/1, 1/1 adalah 1. Demikian pula untuk 1/3, kalau dipangkatkan 3/2, hasilnya adalah setengah, itu menjadi pangkatnya N2, sementara untuk H2 tentu saja 3/2. Jadi kita peroleh hubungan antara K dan Kb seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat seberapa besar nilai Ka. Di soal ini diketahui nilai Kb, kita tidak gunakan ya. Jadi konsentrasi kita hitung dulu nih dari data tadi. Konsentrasi N2 itu adalah 0,9 dibagi volume, karena volumenya kan sama, jadi satu dalam satu wadah, maka semuanya dibagi 10 liter, sehingga hasilnya seperti yang tampak ini. Nah, selanjutnya dimasukkanlah atau disubstitusikan ke dalam persamaan nilai Ka. Ka yang ada ini kita gantikan, kita substitusikan konsentrasinya masing-masing seperti yang terlihat. Kalau pangkat setengah kan berarti sama dengan dicari akarnya ya kan. Sedangkan 0,04 pangkat 3/2 itu sama dengan kita tarik dulu akarnya. Jadi 0,04 akarnya adalah 0,2. Setelah kita dapatkan 0,2 dipangkatkan lagi 3, itu kalau pangkat 3/2. Ini matematis banget memang. Hasilnya seperti yang terlihat. Dan nilai Ka hasilnya adalah 3,33 kali 10 pangkat min 3. Kesimpulannya adalah kalau nilai Ka itu lebih kecil dari 1,
Maka pada reaksi kesetimbangan itu cenderung ke arah reaktan atau ke arah reaksi. Jadi konsentrasi reaktan lebih besar daripada konsentrasi produk pada reaksi kesetimbangan. Untuk referensi silakan dibaca pada tautan seperti yang tampak ini atau di search saja makna nilai K pada kesetimbangan kimia. Karena kita sudah mendapatkan kesimpulan tadi di bagian nilai K, kita tahu nilai K-nya lebih kecil dari 1 berarti produknya lebih kecil. Reaktannya lebih besar. Jadi kesimpulan kita yang D. Lanjut untuk soal nomor 12. Pertanyaan soal nomor 12. Ibnu Hajar dalam kitab Tanbih Al-Akhbar mengatakan Rasulullah pernah menyuruh para sahabat mengenakan pakaian warna hijau atau putih. Pada hari raya kami disuruh memakai pakaian berwarna hijau karena warna hijau lebih utama. Adapun warna hijau adalah afdol daripada warna lainnya sesudah putih. Jadi yang pertama yang putih pasti ya, yang afdol itu. Warna hijau pada masa itu diperoleh secara alami dari tumbuh-tumbuhan. Namun kemudian pada abad 18, pigmen hijau sintesis dari tembaga 2-hidrogen arsenid digunakan sebagai pewarna tekstil, cat dinding hingga makanan. Nah, pigmen hijau sintesis menghasilkan warna hijau yang lebih terang, sangat menarik dibandingkan warna hijau alami. Sayangnya pada kondisi lembab, pigmen hijau itu secara perlahan diubah oleh jamur, kapang ya, menjadi suatu gas yang sangat beracun, yaitu trimetil arsin, CH3 3 kali AS. Akibatnya, pekerja pabrik kain pada abad tersebut sering teracuni, dan wanita yang berpakaian hijau dilaporkan pingsan akibat paparan arsenik. Nah, sekarang soalnya. Keracunan arsenik dapat terjadi jika mencapai level 0,50 mg per meter kubik. Jadi, lebih dari itu berarti sudah beracun, di bawah itu aman. Nah, seandainya suatu ruangan berukuran 12,5 meter kali 7,5 meter kali 3 meter dicat menggunakan pigmen hijau, berapa gramkah pigmen hijau yang digunakan untuk mencapai level toksisitas arsenik? Ini soal toksisitas yang memiliki standar satuannya adalah 0,5 mg per meter kubik. Jadi kita hitung saja volumenya berapa. Oke, penyelesaiannya seperti yang ada di bawah ini. Kita hitung dulu volume ruangannya, setelah kita hitung dapatkan nilai 281,25 meter kubik. Kalau ambang batasnya 0,5 dengan ukuran segitu, maka kita bisa menghitung massa pigmennya adalah setengah miligram per meter kubik dikalikan volumenya. Setelah kita hitung dapatkan angka 140,625 mg. Kita konversi saja ke gram. Jadi kalau ruangan tadi yang ukurannya sudah ditentukan, maka ambang batasnya atau levelnya 0,14 gram. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu maka sifatnya akan beracun. Sudah, seperti itu saja. Mohon dikoreksi bila ada yang salah atau kurang tepat di dalam pembahasan ini. Oke, sekian pembahasan untuk bagian 6. Sampai jumpa pada pembahasan nomor lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.